Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur tentunya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pada malam Senin yang penuh barokah ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat iman, sehat Islam, sehat jasmani dan rohani. Salawat dan salam yang mudah-mudahan Allah selalu senantiasa melimpah curahkan kepada paduka alam Nabi yana wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga sekalian para pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Selanjutnya sebelumnya kita ucapkan selamat hari milad pada orang tua kita, guru kita Ustadz Manta, yang insya Allah mudah-mudahan di hari miladnya ini selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, ditambah ilmunya, dan juga selalu senantiasa diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada orang tua kita, umumnya kepada kita semua, mudah-mudahan kita juga selalu senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati kepada para pimpinan Majlis Talim, Ustadz Yayat, Ustadz Komarudin, Ustadz Deden, Ustadz Nemit, dan seluruh jamaah sekalian, khusus juga pada orang tua kita Ustadz Anton, pada para jamaah yang alhamdulillah di pada malam ini kita masih bisa berkumpul, yang sementara hadir dan datangnya kita di majlis taklim ini tidak ada lain semata-mata ingin sedikit mencari pengetahuan agar supaya di dalam menempuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala didasari dengan ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Raqsuddin an-nasihah, bahwasanya yang menjadi pokok, yang menjadikan kepala, yang menjadikan pimpinan di dalam agama itu adalah kita harus saling nasihat menasehat. Guru menasihati kepada murid, murid pun harus menyapa apabila ada kesalahan daripada guru kita. Raqsuddin an-nasihah, yang menjadi kepalanya atau yang menjadikan pangkal utamanya agama itu adalah saling memberikan nasihat. Kalau saja sudah hilang penasehat, mau dijadikan apa agama kita? Sementara duduknya kita, diamnya kita di dalam agama ini ingin mendapatkan nasihat. Sehingga pada saat Rasulullah berkata Raqsuddin an-nasihat, kulna, para sahabat bertanya, kulna ya Rasulullah, liman qala, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus memberikan nasihat? Qala lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali ummatil muslimina wal muslimati ammah. Katakan kepada para manusia, katakan kepada para hamba, khususnya umat-umat yang beragama Islam, yang paling pertama diberikan nasihat adalah tentang lillahi ta'ala, yang harus kita ajarkan dan harus kita beritahu kepada seseorang umat yang beragama Islam itu tentang Allah wali rasulihi dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam kitab Zubat dikatakan awal wajibin alal insan, yang paling pertama dan yang paling pokok diketahui oleh manusia itu adalah awal wajibin alal insan itu ilahi bistiqoni, yaitu mengetahui Allah dengan penuh keyakinan. Di antaranya apa?
Di antaranya Ustadz Yayat mengajarkan kepada jamaah, kepada murid tentang sifat 20. Itu tentang sifat Allah. Dari mulai sifat wujud, qidam, baqo, muhalafatu sampai mutakallimun. Sifat yang wajib di Allah itu jumlahnya 20. Mustahil yang di Allah itu jumlahnya juga ada 20 ditambah 20 jadi 40. Wenang di Allah, hak Allah, wenang Allah itu satu. Fi'lu mungkin aw tarkuhu. Allah itu berhak untuk menciptakan dan Allah juga berhak untuk mentiadakan. Allah berhak untuk menghidupkan dan Allah pun berhak untuk mematikan. Itu namanya fi'lu mungkin aw tarkuhu. Sifat yang wajib di Allah ada 20, yang mustahil 20, yang wenangnya satu, berarti jumlahnya 40 dihimpun di dalam kalimat la ilaha illallah. Ini yang wajib. Wajib ini tahu wujud, qidam, baqo. Ini yang diajarkan. Mukhalafatu lil hawadisi. Ini sifat-sifat yang wajib di Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi nih anak-anak santri, ini namanya aqaid. Apa itu aqaid? Kalau anak-anak sekolah bilang akidah, keren. Aqaid, akidah sama. Makanya kita jangan suka bisa mengatakan, wah itu orang akidahnya rusak. Akidah itu yang mana? Akidah itu orang yang mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akidah. Jadi akidah itu di dalam kalimat la ilaha illallah berjumlah ada 41. Nah, terus yang harus diketahui liman qala lillah wa li rasuli, dan juga harus mengetahui dan harus memberitahu tentang sifat-sifat Rasulullah. Sifat Rasul jumlahnya ada 4. Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Itu sifat yang wajib di Rasul. Terus diajarkan sama Ustadz Yayat di anak-anak ngaji. Siddiq ini sifat Rasul. Ini artinya benar. Mustahilnya juga ada 4. Mustahil lawan kata daripada yang tadi 4. Siddiq artinya benar, mustahil Rasul bohong. Jadi Rasul itu wajib benernya. Bohong mah mustahil, nggak ada Rasul itu bohong. Terus mustahil Siddiq benar, mustahil bohong. Tabligh menyampaikan, mustahil Rasul menyumputkan. Dalam semua apa yang harus disampaikan, ya disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sabdanya, kalau kita mempunyai pengetahuan, baliguni walau ayat, sampaikan walaupun itu satu ayat. Jumlah sifat yang wajib di Rasul ini ada 4, mustahilnya ada 4. Jadi 4 dengan 4 jumlahnya 8. Sifat yang wenang di Rasul itu ada 1. Yang wenang itu yang dibolehkan buat Rasul, hak di Rasul 1. Apa? Arad basyariyah. Rasul itu kesifatan dengan sifat bangsa manusia. Tapi Rasul bukan manusia biasa. Makanya hati-hati, jangan sampai kita salah ucap Rasul itu manusia seperti kita. Oh salah, beda. Rasul dengan manusia kita beda. Cuman Rasul kesifatan dengan sifat arad basari. Dikala kapan Rasul datang sifat arad basyariyah? Dikala Rasul lapar. Pernah Rasul mengalami lapar, sebab manusia suka lapar. Dikala Rasul berani menghadapi musuh, sifat arad basyariyah, sifat bangsa manusia. Dikala Rasul mempunyai nafsu, entah itu nafsu makan, nafsu ibadah, itu sifat arad basari, beda dengan manusia.
Cuman Rasul mah manusia basarun lakal basar, manusia sifatnya tidak seperti manusia. Beda sama umatnya. Kalau Rasul mah makannya sedikit, kalau umatnya mah dikit-dikit makan. Rasul mah tidurnya sedikit, umatnya dikit-dikit tidur. Beda. Jadi bedanya basarun lakal basar. Nah ini qala, sampaikan, kata Rasul. Begitu sahabat nanya kepada siapa saya harus memberikan nasihat, dan nasihat apa yang harus saya sampaikan. Jadi jawab Rasul yang pertama tentang sifat-sifat Allah, dan kedua tentang sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak santri mohon maaf, di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu jumlahnya ada berapa tadi? Ada 41. Sebab itu adalah sifat yang wajib di Allah dan mustahilnya dan wenang di Allah. Terus kalimat yang kedua Muhammadur Rasul. Nah di situ ada 9 sifat yang wajib di Rasul, 4 mustahil, 4 wenangnya juga 1. Jadi jumlahnya 9 ditambah 41 jumlahnya 50. Jadi di dalam lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini terkandung dan tersimpan ada 50 akidah, 50 aqaid. 50 aqaid ini namanya akidah. Kenapa kadangkala kita mengatakan dia akidahnya beda? Nah ini terkadang ada yang nggak percaya dengan sifat 20 wujud, artinya Allah ada. Di mana adanya Allah? Ya adanya Allah itu kesifatan dengan sifat wujud. Apa dalilnya? Khalaqas samawati wal ard. Allah telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini adalah wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa kitabihi. Qala ya Rasulullah liman qala lillah wali rasulihi wali kitabihi. Dan juga kepada kitab-kitab kitab Allah itu jumlahnya ada 4, namun setelahnya datang yang keempat Al-Quran, yang 3 dihilangkan disempurnakan di dalam Al-Quran, Jabur, Taurat, Injil. Setelahnya Al-Quran datang, Jabur, Taurat, Injil disempurnakan di dalam Al-Quran. Wajib taunya kitab yang wajib ini semuanya kitab suci semua. Kitab Allah, Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran yang dimujizatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Terus apalagi yang Rasul yang harus disampaikan kepada umat? Nasihat apa? Wali ummatil muslimina wal muslimati ammah. Dan sampaikan kepada umat muslimin dan muslimat umumnya. Tadi sudah disampaikan tentang sifat-sifat Allah, sudah disampaikan tentang sifat-sifat Rasulullah dengan pangkat-pangkat kenabiannya, dengan pangkat kerasulannya. Itu kita wajib percaya. Dan juga harus percaya juga kepada sabda-sabda Rasul, yaitu yang dinamakan hadis. Dan juga harus percaya kepada kitab Allah. Dan juga kita harus mengamalkannya kepada Al-Quran. Itu adalah imam kita. Imam kita adalah Al-Quran. Dan juga kita harus memberikan nasihat kepada umat muslimin. Apa yang harus diberikan nasihat kepada umat muslimin? Yaitu harus meninggalkan sifat takabur dan sombong kepada para imam-imam muslim. Harus meninggalkan sifat sombong dan takabur kepada ahli-ahli ilmu. Dan harus juga dinasihatkan kepada orang-orang muslimin, harus muamalah kepada seluruh umat Islam itu dalam pencarian, jangan dicampur adukan antar agama dengan dunia, jangan dicampur adukan antara kezaliman dengan kebaikan, sehingga kalau ada terjadi kita mencampur adukan urusan perut dengan urusan
agama, maka itu sama dengan halnya kita sedang menjerumuskan umat Islam kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Ini. Dan juga kita harus belas kasihan sesama umat Islam. Sebagaimana kita menyayangi kepada diri kita, kita harus sayang sesama umat Islam sebagaimana kita menyayangi diri kita. Terutama saudara dalam satu agama, saudara dalam satu iman, saudara dalam satu kitab, saudara dalam satu nabi. Dikala saudara kita tersakiti, maka kita pun seiman, seagama, senabi, sekitab, tentunya kita akan merasa sakit. Ini hati-hati anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali mencampur adukan urusan-urusan yang tidak berguna dicampur adukan dengan urusan agama. Terapkan niat ikhlas ingin mencari ilmu, jangan dicampur adukan oleh karena sesuatu, jangan dicampurkan oleh karena adanya A, adanya B sehingga saya datang ke pengajian. Jadi datang ke pengajian itu orang anak-anak muda khususnya, ente menuntut ilmu itu jangan giat karena sesuatu dan jangan patah semangat karena sesuatu juga. Giat mah giat cuman karena sesuatu, sesuatunya sesuatu yang bukan diridhoi oleh Allah, sesuatu yang luar daripada keriduan Allah Subhanahu. Nah, mudah-mudahan ya adik-adikku sekalian, sekali lagi kita harus saling memberikan nasihat, harus saling memberikan tauladan, harus saling memberikan contoh yang benar-benar contohnya itu yang menjadikan mendidik kepada terutama khususnya buat adik-adik kita. Amin ya robbal. Ya, hati-hati ini anak muda. Saya mengingatkan lagi, sekali lagi, di sini dikatakan dalam hadis Rasul dalam memberikan nasihat, jangan sampai mencampur adukan yang zalim dengan nasihat agama, jangan suka mencampur adukan dalam urusan agama dengan urusan dunia. Jual-jual nama agama, masya Allah. Kita mintain jariah padahal buat perut. Kita mintain sumbangan ke sana ke sono padahal buat pribadi. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang sangat bahaya adik-adikku sekalian. Ini yang sangat bahaya. Woi, nih dengerin cewek, hati-hati ya. Ini santri-santri nih anak-anak Irbamin sekarang udah rajin ngaji. Sekali lagi jangan sampai mencampur adukan urusan agama dengan urusan dunia. Dulu saya pernah dongeng nih anak-anak perempuan, kalau anak santri laki udah tahu. Ada satu pengajian, ceritain ntar dongengan ente nih, dongengan aneh ya. Ada satu pengajian, banyak hadis seperti ini. Santri perempuan banyak, santri laki-laki juga banyak. Begitu ustadznya datang, perebut ustadz, perebut sendal ustadz, pengen ngebenain sendal ustadz, saking pengen berkahnya dari guru, ribut sendal guru dibenain, sendal guru dibenain. Begitu ngaji bubar, ustadz kehilangan sendal. Ustadznya nanyain sama Kojek, maaf Jack, kebenaran umpama si Kojek, ini ibarat aja Jack, si Kojek lagi demen sama si Siti. Ada nama Siti enggak? Enggak ada. Maaf. Gurunya begitu mau turun dari majlis nanya, Jack, mana sendal Jack? Apa kata Kojek? Di bawah si Siti, Pak Ustad. Di bawah si Siti. Mana si Sitinya? No, si Siti di pinggir masjid. Ambil Jack. Diambil sama si Kojek. Nyamperin si Siti. Si Kojek depan si Siti ngomong, Siti, gua kan suruh kemari makan nih, ngapain? Suruh nyium lu gua. Kurang ajar gitu. Padahal udah akal dosa si Kojek. Gua suruh nyium lu Siti. Wah, gua bisa, nggak mungkin Ustaz nyuruh nyium. Kalau nggak ngasih gua bilangin sama Ustaz dulu. Coba tanya sama Ustaz, manggil Kojek dari jauh. Kang, jangan, nggak dikasih. Lah,
gurunya dari jauh bilang, kasih Siti. Tuh kan lu denger nggak kata ojek gitu kan? Terpaksa si Siti ngasih nyium sebab disuruh guru. Nah ini kemanfaatin namanya nih. Jangan mencampur adukan urusan perut dengan dunia. Masya Allah, ini hati-hati anak laki-laki. Begitu mau pulang masih penasaran nyiumnya di bang sebelah si ojek. Siti, gua kan kata Ustadz nyiumnya kudu dua-duanya. Wah udah satu udah haram, nggak boleh. Gua bilangin lagi loh Ustadz loh. Pak Ustadz sebelah lagi nggak dikasih. Kasih dua-duanya Siti, orang kata Ustadz mah sendal, bukannya pipi. Dikasih atau masih Siti dua-duanya. Nah ini namanya memanfaatkan urusan perut dengan urusan agama menjual nama baik guru, dipakai kesempatan. Emang pengen banget gua nyium lu ini, ada kesempetannya nih. Gua pura-pura aja lu nganggap nyumputin sendal, padahal sendalnya memang disumputin sama dia. Nah ini akal bulus, hati-hati nih perempuan. Nanti kalau mau mas santri ada salam kata guru, mau jangan dipercaya dah. Apalagi urusannya urusan maksiat. Siti, gua kan diizinin udah kok nama akan gua pacaran malam ini umpama. Kata siapa? Tadi gua bilang udah. Jangan dipercaya neng. Itu udah akal bulus santri mulu, santri laki-laki udah akal mulu. Nah makanya di sini jangan pernah mencampur adukan urusan pribadi dengan urusan yang bawa-bawa nama agama. Jamaah sekalian yang dapat kita bahas dan kita baca pada malam ini, insya Allah menjadikan satu motivasi, menambah pengetahuan, bertambah kegiatan iman kita, sehingga kita terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.